Bagaimana caranya bahkan usaha yang baru mulai kecil, mikro, ini bisa mengurus perizinan dengan sangat mudah, bahkan full dari online. Dan kita akan melihatnya dalam video yang satu ini. Bisnis salon kecantikan dan bisnis barbershop ini adalah bisnis jasa. Artinya orang bertemu dengan orang lain saat jasanya ini diterapkan kepada customer. Jadi perbedaannya dengan bisnis barang adalah atau e-commerce, barangnya dikirimkan ke tempat customer tanpa ada pertemuan di antara customer dan penjual. Di dalam bisnis barbershop dan bisnis salon kecantikan ada lokasi untuk bertemu antara si penjual dan juga customer. Inilah sebabnya di bisnis salon dan bisnis barbershop kita memerlukan izin atau perizinan yang harus diurus untuk memiliki sebuah lokasi bisnis salon dan juga barbershop. Dan dalam video ini gue akan membahas bagaimana caranya bahkan usaha yang baru mulai kecil, mikro, ini bisa mengurus perizinan dengan sangat mudah, bahkan full dari online. Dan kita akan melihatnya dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama gue Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salon planner dan juga digital marketer. Jadi buat kamu yang pertama kali bertemu dengan saya dalam video satu ini, jangan lupa saya ajak untuk subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Kali ini gue akan membahas dengan detail bagaimana caranya membuat perizinan barbershop dan salon kecantikan mulai dari OSS, NIB, hingga mendapatkan izin usaha. Buat lo yang mungkin baru pertama kali bertemu dengan gue dalam video ini, gue sendiri memulai bisnis salon dan spa yang mulainya tanpa modal dari rumah menggunakan digital marketing sehingga bisa mencari klien dari dunia digital atau dunia online saja. Tapi lama-kelamaan bisnis gue berputar, profitnya makin berkembang, dan pada akhirnya gue pun memiliki menyewa sebuah ruko dan gue juga baru sadar ternyata untuk memiliki lokasi bisnis terutama untuk barbershop dan salon ini kita diharuskan untuk mengurus perizinan juga. Jika kita nggak ingin suatu hari tiba-tiba ada disidak gitu ya, dan ternyata kita tidak memiliki izin. Oleh karena itu, karena kesadaran itu, gue akhirnya mencoba mencari tahu bagaimana cara mengurus perizinan. Satu yang bikin gue kaget adalah cara mengurus perizinan untuk salon dan barbershop ini. Gue pikir tadinya ribet, berlibet-libet gitu ya. Pemikiran gue tuh tadinya harus datang ke dinas A, ke dinas B, dan satu dinas pun harus menggunakan berkas dokumen itu berkali-kali kita harus datang ke sana. Tetapi ternyata saat ini pengurusannya semua jadi sangat mudah karena sekarang ada yang namanya single submission system atau satu pintu semuanya. Dan ternyata mayoritas untuk bisnis yang barbershop dan salon, pengurusannya ini bisa diurus semuanya hampir mayoritas dari online. Sehingga buat lo yang saat ini ingin memulai bisnis barbershop ataupun salon dan ingin memiliki ruko dengan bisnis lo sendiri, lo akan bisa mengurus perizinannya dengan cepat kalau lo menonton video yang akan gue bahas tutorialnya saat ini. Ada dua hal yang perlu dipersiapkan saat lo ingin mengurus izin barbershop dan juga salon. Yang pertama adalah NPWP dan yang kedua yang disebut dengan NIB. Kalau NPWP ini bersifat wajib dan menjadi syarat utama untuk pengurusan izin usaha. Lalu yang kedua NIB atau nomor induk berusaha. Artinya lo udah punya usaha. Kalau lo sudah pernah katakanlah bekerja lalu sekarang ingin merintis sebuah bisnis, atau mungkin lo juga tadinya sebagai seorang capster atau seorang terapis di salon, maka mungkin lo udah memiliki NPWP. Tapi bagaimana kalau hingga saat ini lo sama sekali belum memiliki NPWP? Maka lo bisa menuju langsung ke link yang ada di sini, yaitu irek.pajak.co.id/daftar. Di sini lo bisa daftar, alamat emailnya dimasukkan ke sini dan juga dimasukkan captcha-nya sesuai yang tampil di sini, lalu kita bisa langsung klik daftar. Nah, apalagi dengan perubahan yang terkini yaitu apa? KTP akan disesuaikan dengan NPWP. Sehingga begitu kita meregistrasikan di sini, nanti kita bisa mensinkronkan antara KTP dan NPWP kita. Sehingga ini nanti akan digunakan untuk pada akhirnya membuat izin berusaha. Nah, tanpa ada NPWP, izin berusaha tidak bisa kita buat. Setelah kita melengkapi form registrasi, maka kita memasukkan email tadi dan selanjutnya kita klik submit, kita akan masuk ke email kita cek. Di email kita ada sebuah email seperti ini, di mana di sini adalah DJP online untuk aktivasi, subjeknya email. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah dan akan menemukan satu buah tombol yang kalau kita klik itu akan mengaktifasi akun kita di DJP online. Setelah diaktifasi, maka selanjutnya nanti kita bisa melengkapi akun kita di dashboard DJP Online. Tetapi selanjutnya di sana kita bisa meminta juga NPWP kita secara elektronik. Jadi NPWP kita yang baru jadi tadi, kalau kita belum memiliki NPWP sama sekali sebelumnya, itu akan dikirimkan secara fisik kartunya ke alamat kita. Tapi kan butuh waktu. Tapi kita bisa langsung meminta dari online untuk kita meminta namanya seperti ini, DJP Online permintaan NPWP elektronik.
Sehingga di hari yang sama kita bisa mendapatkan NPWP elektroniknya dan digunakan juga untuk mendaftar di nanti untuk mendapatkan NIB. Nah, selanjutnya saat ini setelah kita mendapatkan NPWP, lalu kita sudah memiliki dan menyiapkan KTP, selanjutnya kita bisa langsung untuk menuju untuk pembuatan NIB-nya. Setelah kita sudah memiliki NPWP perseorangan atau NPWP pribadi, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mulai mendaftarkan NIB-nya. Jadi yang dibutuhkan tadi adalah satu, kita sudah memiliki alamat email, sudah memiliki KTP. Lalu kita sekarang juga sudah memiliki NPWP. Ini adalah orang. Nah, saat ini kita mau membuat sebuah bisnis yang legal di depan pemerintah. Jadi artinya secara legal kita memiliki sebuah bisnis. Kalau secara legal kita perorangan disebut dengan KTP atau kartu tanda penduduk, maka kartu tanda penduduk itu ada isinya NIK namanya. Jadi nomor induk kita. Nah, kalau di bisnis maka ada nomor induk juga, tapi nomor induk berusaha. Nah, itu sebabnya kita setelah memiliki untuk yang personal, kita mau membuat sebuah bisnis secara legal, kita membuat NIB. Nah, saran saya adalah dalam pembuatan NIB ini kita bisa juga membuat diri kita ini membuat badan usaha. Jadi pembuatan badan usaha ini bisa kita pilih. Misalnya kalau kita mau membuat sebuah PT, maka nantinya kita bisa dari personal KTP-nya itu menjadi pendirinya PT tersebut. Atau kita juga bisa membuat CV bentuknya badan usahanya. Atau kalau kita tidak mau terlalu ribet karena kita usahanya masih sangat mikro sekali atau bahkan baru mulai, maka kita tidak perlu membuat PT ataupun CV ataupun firma. Tapi kita bisa sebagai seorang diri itu mengajukan. Jadi KTP kita ini nanti bisa diajukan untuk membuat NIB. Sehingga menjadi satu nih antara bisnisnya dan juga perseorangannya. Atau pemiliknya ini adalah si orang tersebut. Atau bukan PT, bukan CV, dan bukan firma. Jadi kita bisa langsung aja nih menggunakan KTP NPWP pribadi, langsung kita masuk ke pengurusan NIB-nya. Oke, di sini kita baru saja masuk ke dalam halaman yang disebut dengan OSS. OSS ini namanya Online Single Submission atau satu pintu ya. Jadi dari sini kita bisa membuat NIB kita. Nah, di sini ini di bawah dari Kementerian Investasi, di mana Kementerian Investasi atau BPKM ini dia memegang siapa-siapa saja yang memiliki NIB atau izin usahanya. Nah, di sini kita bisa mulai untuk mendaftarkan diri. Jadi kalau tadi kita telah mendaftarkan di tempat yang berbeda untuk mendapatkan NPWP itu di perpajakan, lalu di sini kita akan mendaftarkan di Kementerian Investasi atau BPKM. Nah, kita masukkan saja, saran saya adalah masukkan email, lalu kita membuat kata sandinya. Nah, di sini kita bisa klik kalau pertama kali maka diklik daftar. Nah, di sini saya akan masukkan contohnya dummy-nya nama saya kan Yosef Abbas, tapi saya akan masukkan ini salah satu akun yang memang email yang saya tidak gunakan ya. Jadi email dummy namanya. Lalu saya masukkan passwordnya juga. Lalu kita tinggal klik daftar. Nah, nanti kita diminta untuk memilih seperti ini. Jadi skala usaha. Jadi usaha kita ini sekarang sudah berdasarkan omset itu dikategorikan menjadi beberapa skala usaha. Jadi simpelnya ada di sini kita ada dua kategori, di mana kategori pertama adalah usaha yang modalnya kurang dari 5 miliar atau usaha yang modalnya lebih dari 5 miliar. Biasanya ini adalah kategorinya walaupun masih UMKM tapi sudah medium atau bahkan sudah besar. Nah, yang kita akan pilih mayoritas adalah usaha yang sebelah kiri UMK di bawah 5 miliar modalnya. Untuk usaha perseorangan atau badan usaha milik WNI dengan modal maksimal 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi kita akan pilih yang UMK. Terutama untuk barbershop dan salon biasanya adalah yang UMK ini. Lalu setelah itu kita akan masukkan di sini jenis pelaku usaha. Nah, di sini ini nanti kita bisa memilih dengan badan usaha seperti yang barusan tadi saya jelaskan ya. Ada bisa PT, bisa CV, bisa firma. Atau saat ini juga ada PT pribadi atau namanya adalah PT perseorangan. Nanti di lain video saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita juga bisa dalam waktu singkat membuat PT perseorangan ini hanya dari online. Tapi saat ini kita mau menggunakan KTP kita dan NPWP personal kita nih. Karena kita seorang pebisnis atau pemilik barber dan juga salon yang baru mau mendaftarkan diri. Lalu di sini kita bisa bukan memilih yang badan usaha tapi yang orang perseorangan dipilih. Lalu tinggal kita masukkan NIK kita masukkan nomor ponsel kita juga. Selanjutnya kita tinggal klik verifikasi. Nanti setelah kita klik verifikasi, kita akan cek ke email. Begitu kita tadi sudah klik submit, maka kita akan cek ke dalam email kita dan nanti akan ada email dari Online Single Submission atau emailnya oss.go.id. Nah,
Email pertama yang akan dikirimkan adalah OTP registrasi. Jadi karena kita tadi masukkan email kita masukkan juga nomor handphone kita, maka di email nanti akan diminta untuk kode OTP bahwa email ini memang kita yang memiliki. Begitu kita masukkan kode OTP ini, kita akan memasukkannya lagi ke dalam verifikasi di websitenya. Lalu setelah itu kita mendapatkan hak akses untuk masuk ke dalam OSS-nya. Nah, akhirnya kita berhasil untuk masuk ke dalam OSS system, atau ini adalah tampilannya, dimana kalau kita sudah berhasil untuk masuk ke email, lalu nanti akan dikasih akses untuk masuk ke sini dan memverifikasi. Nanti kita bisa mulai untuk membuat perizinan berusaha atau nomor induk berusaha. Kita akan klik perizinan berusaha dan memberikan permohonan baru supaya kita pada akhirnya bisa diterima permohonan kita untuk NIB-nya. Lalu kita klik, nanti akan muncul sebuah form yang harus kita lengkapi. Mulai dari pilihan bidang usaha yang kita inginkan, lalu NPWP-nya apakah sama dengan NPWP yang tadi kita telah daftarkan, kita akan masukkan lagi di sini. Lalu setelah itu nama usaha kita, ini biasanya nama brand kita ya. Kalau nama brand saya contohnya Sugarless, lalu di sini kita pilih bidang usahanya. Misalnya bidang usahanya apakah ini bidang usahanya, karena satu akun ini itu bisa beberapa bidang usaha. Jadi kita bisa memilih nih apakah ini bidang usaha yang utama atau bidang usaha yang katakanlah pendukung gitu ya, atau ini kantor saja. Nah, biasanya karena ini baru pertama kali mengakses NIB, membuat NIB dan mengakses OSS, maka kita akan milih bidang usaha yang utama. Lalu bidang usahanya apa? Biasanya di sini saya ketik pangkas. Nah, kalau diketik pangkas, nanti keluar pangkas rambut. Seperti ini. Kodenya 96111. Lalu kalau misalnya salon, berarti kita tinggal ketikkan saja di sini. Kita ubah menjadi salon. Nah, ada aktivitas salon kecantikan. Jadi berbeda ya sama salon mobil ya. Kita akan memilih kalau misalnya salon atau tempat facial, gria kecantikan gitu ya. Tempat untuk katakanlah perawatan gitu ya, yang sifatnya muka, itu semuanya di aktivitas salon kecantikan. Atau salon untuk potong rambut gitu ya, itu juga atau pewarnaan rambut, itu juga semua di dalam aktivitas salon kecantikan. Katakanlah kita masuk sekarang yang pangkas rambut tadi ya, pangkas rambut. Lalu kita masuk ke ruang lingkup kegiatannya. Nah, kita accept, lalu ini juga diklik. Setelah itu dialokasikan untuk koperasi dan UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Artinya kita tinggal klik aja di sini di bawah simpan. Nah, artinya kita sudah mendaftarkan ingin apply atau merequest NIB untuk bisnis kita yang di aktivitas pangkas rambut. Setelah itu kita tinggal masukkan NPWP-nya berapa nih. Kita lengkapi dengan NPWP-nya milik kita masing-masing. Lalu kita masukkan nama brand kita. Setelah itu, apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan yang didaftarkan di sebelumnya gitu ya. Ini karena kebetulan saya dengan akun ini sudah mendaftarkan beberapa usaha, jadi di sini ditanya dengan lokasi yang sebelumnya. Tapi biasanya kalau misalnya belum, maka di sini kita bisa masukkan juga alamatnya di mana. Biasanya di sini akan ada alamatnya. Lalu kegiatan usaha di darat atau laut, biasanya sih di darat ya kita ya. Lalu kita masukkan luas lahannya. Ini biasanya kalau kita menyewa kios atau menyewa ruko atau bahkan lokasinya di mall katakanlah ya. Ini kita akan masukkan berapa ukuran lokasi usaha kita, lalu juga dimasukkan alamatnya di sini. Lalu setelah itu kita lengkapi lagi alamat usahanya di sini dan provinsinya, kabupatennya, kecamatannya, kode posnya kita lengkapi sampai bawah saja. Apakah sudah berjalan? Nah, ini sebaiknya kita pilih yang sudah ya, karena kalau kita berpilih yang belum akan lebih sulit untuk di accept nantinya, untuk di approve. Nah, kemungkinan besar kan teman-teman sudah merintis dulu ya, dan begitu sudah punya lokasi, artinya sudah ada usaha yang sebelumnya berjalan paling tidak selama beberapa waktu. Lalu apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Teman-teman biasanya kalau misalnya menyewa berarti hanya misalnya renovasi aja, berarti tidak melakukan pembangunannya, hanya renovasinya aja, berarti tidak. Lalu model usahanya berapa? Ini dimasukkan. Biasanya ini dimasukkan jangan sampai lebih dari batasnya UMKM itu kan adalah 4,8 miliar per tahun gitu. Jadi kalau usaha kita masih omsetnya ini per bulannya di bawah 50 juta, 100 juta gitu ya, maka model usahanya kita masukkan juga yang kurang lebih segitulah ya. Jadi tidak terlalu besar gitu. Itu kita masukkan di sini. Katakanlah kita masukkan di sini 20 juta ya. Juta. Maka kita bisa validasi resiko. Diminta untuk masukkan titik koordinat lokasi kita. Biasanya untuk usaha pangkas rambut, nanti saya akan kasih lihat juga. Ini validasi resikonya ini kalau modal usahanya ini kurang dari
100 juta biasanya resiko rendah. Dan usaha kategorinya pangkas rambut dan salon ini juga adalah usaha yang resiko rendah. Jadi nanti akan timbul di sini, ini untuk informasi di dalam platformnya. Nanti pada saat apply untuk NIB nanti akan di-assess, akan dilihat, oh berarti ini resiko rendah. Biasanya akan lebih mudah juga untuk di approve gitu, untuk diteruskan ya. Deskripsi kegiatan usaha, lalu jumlah tenaga kerja ini adalah jumlah karyawan. Terutama kalau kita di bidang jasa, barbershop ataupun di bidang salon, itu biasanya kita memiliki terapis ataupun capster. Jadi pasti ada timnya ya. Maka kita bisa masukkan di sini. Lalu kita bisa masukkan beberapa jasa yang saat ini telah kita miliki di salon kita. Nah, setelah sudah selesai, maka nanti kita scroll ke bawah, tinggal kita submit aja. Nanti begitu tidak lama setelah kita apply akan ada notifikasi ke email kita juga, dan begitu kita masuk ke sini akan ada keterangan daftar kegiatan usaha yang telah kita miliki. Di sini ada daftar kegiatan usaha, di mana usaha untuk yang kita jalani ini usaha barbershop atau usaha salon kecantikan dengan tingkat resiko yang rendah. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa NIB-nya juga telah terbit. Lalu di sini bisa dicetak dan dipenuhi juga, diupload nanti. Ini hanyalah persyaratan-persyaratan simple aja, tidak memerlukan izin ke dinas-dinas terkait, tapi hanya persyaratan satu, misalnya kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Intinya kita di tempat kita berbisnis, kita merawat lingkungan dengan baik. Lalu terkait tata ruang, bahwa tata ruangnya ini juga telah memperhatikan tata ruang yang ditujukan untuk usaha. Ini biasanya kalau kita sewa ruko, kemungkinan besar ini kita akan menyewa ruko di tempat yang memang untuk usaha kan ya. Jadi ini sudah tata ruangnya, nanti kita tinggal cetak aja lalu kita upload lagi ke sini. Lalu pernyataan mandiri ketersediaan memenuhi kewajiban sebagai seorang pengusaha atau pebisnis gitu ya. Karena kan kita punya nomor induk untuk usaha atau nomor NIB untuk berbisnis, kita akan memenuhi pernyataan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang pebisnis. Tinggal dilengkapi dan tanda tangan saja gitu. Jadi ini adalah form-form tambahan yang tinggal kita lengkapi saja. Lalu selanjutnya, begitu NIB-nya sudah terbit, kita bisa mendownload NIB tersebut. Nah, kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Ini adalah dummy NIB. Nanti kita langsung bisa mendapatkan dalam bentuk PDF yang kita bisa cetak, lalu kita tempel di barbershop kita, atau di pangkas rambut kita, atau di geria kecantikan kita, atau di tempat kita usaha facial untuk wajah, atau di salon hair salon kita. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua dokumen ini yang kita dapatkan. Selain kita dapat NPWP usaha juga nantinya, di sini kita mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, yang sebelah kiri ini adalah NIB-nya. Bisa geser dulu ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah NIB-nya. Lalu yang sebelah kanannya ini adalah namanya lokasi usaha. Jadi izin usaha namanya, izin usaha. Jadi kita mendapatkan dokumen-dokumen ini saat kita menyelesaikan proses di OSS. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa prosesnya cukup mudah dan semuanya bisa kita lakukan di online semuanya ya. Asalkan kita sudah memiliki satu, punya email, kedua, punya KTP. Tinggal kita buat NPWP pribadi, lalu kita bisa mengurus NIB-nya langsung dengan melengkapi form-form tadi yang kita lihat bisa kita temukan juga di dashboardnya di OSS. Lalu setelah itu saran saya adalah kalau kita nantinya mau membuat ini lebih serius lagi bisnis kita, maka kita harus membuat badan usaha. Nah, paling tidak sebagai kita yang memiliki perseorangan dan seorang diri, itu ada yang namanya PT, tapi buat personal atau buat UMKM, namanya PT Perseorangan. Itu kita bisa urus di dalam sebuah platform, di bawahnya kementerian untuk pembuatan badan usahanya adalah Kementerian di Hukum dan HAM, itu namanya PT Personal atau ptp.ahu.go.id. Nah, ini adalah alamat untuk pengurusan PT Personal atau PTP, PT Personal AHU ini Kementerian Hukum dan HAM, di mana di sini nanti juga bisa diurus secara online. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah PT ini, tapi PT ini dimiliki oleh satu orang. Kenapa PT Perseorangan ini berbeda adalah karena PT Perseorangan ini nantinya punya NPWP-nya sendiri. Jadi namanya adalah NPWP Badan Usaha, berbeda dengan NPWP personal kita. Jadi kalau tadi yang di dalam video ini kita membuat dan mendaftarkan di OSS itu kita menggunakan KTP dan NPWP pribadi kita, maka nantinya pajaknya juga akan masuk ke dalam NPWP pribadi kita. Tapi begitu kita punya NPWP badan usaha atau mendaftarkan sebagai PT Perseorangan tadi di ptp.ahu.go.id, ini nanti kita punya NPWP badan usaha yang nantinya ada kewajiban dari badan usaha itu untuk melaporkan ke perpajakannya sendiri. Jadi nanti akan agak sedikit berbeda. Tapi jika kita baru mulai, nggak ada salahnya kita bisa mendaftarkan diri, mendaftarkan bisnis salon dan barbershop kita itu langsung dengan
KOSS menggunakan NPWP pribadi, KTP, dan juga menggunakan email. Jadi semoga info ini bisa berguna buat Anda yang mungkin saat ini mungkin sudah menjalankan barbershop bahkan ataupun salon kecantikan, tapi hingga saat ini belum punya kepastian nanti takutnya kalau ada katakanlah razia atau ada sidak ya oleh Satpol PP atau oleh Pemkot setempat atau oleh pajak setempat, itu kita belum punya nomor induk berusaha, maka nanti akan terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan gitu ya. Apalagi saat ini kalau teman-teman sudah punya NIB, akan lebih mudah untuk mengurus yang namanya, katakanlah kita mau berpromosi di ruko kita taruh billboard yang cukup besar. Ini membutuhkan pengurusan, ini membutuhkan kita untuk ke istilahnya adalah dinas pengurusan untuk billboard itu DMTSP setempat di kota teman-teman, nanti bisa masuk dengan menggunakan NIB kita urus ya, beserta dengan NPWP yang kita miliki. Jadi oleh karena itu akan sangat membantu kalau kita memiliki barbershop dan salon yang sudah memiliki NIB-nya. Jadi semoga info ini bisa berguna, dan kalau info ini itu cukup berguna buat lo juga, gue ajak untuk subscribe sekarang juga ke channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, strategi, dan trik-trik yang seperti gue bagikan dalam video yang satu ini. Jadi saat ini jangan lupa subscribe channel Yosef Abbas, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama gue Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.